Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah setia ya, masih setia untuk mendukung kita ya dalam servis sharing fisika ya. Kita akan sharing materi-materi fisika SMA ya. Untuk kali ini kita masih untuk membahas dari tingkat dasar ya, maksudnya kelas 10 SMA. Nah, kita sekarang sedang membahas masalah vektor ya, bab ketiga untuk semester 1. Nah, di video sebelumnya ya, bagian yang ke-8 kita sudah menuntaskan materinya walaupun secara singkat ya. Nah, dan video yang terakhir mungkin ke-9 mudah-mudahan ya kita akan latihan soal ya. Nah, contoh soal untuk penjumlahan secara analitis ya. Misalkan ini soalnya matematis saja ya. Jadi ada vektor S 4 satuan posisinya 53 derajat, sedangkan vektor Q ya 3 satuan posisinya min 37 derajat. Tentukan besar dan arah resultan ya. Jadi soalnya bukan soal aplikasi ya, jadi soal matematis saja. Nah, kita gambarkan di dalam grafik ya. Di dalam grafiknya ya, S itu 4 satuan, sudutnya 53 ya. Kemudian berarti karena acuannya ada sumbu X berarti ke atas ya, positif. Kemudian kita uraikan langsung ya, pada sumbu X menjadi SX, kepada sumbu Y menjadi SY ya. Kemudian vektor Q itu sudutnya beta atau 37 ya, maaf, negatif berarti ke bawah ya, dari sumbu X ya. Kemudian uraikan menjadi S QX dan QY ya. Nah, ini kita tidak menjelaskan masalah cara menguraikannya karena sudah ya. Kita lanjut dengan pertanyaannya adalah besar dan arah resultannya gitu ya. Kemudian coba kita tulis diketahui supaya lebih jelas ya. Jadi vektor S itu 4 satuan, alfa 53 derajat, vektor Q 3 satuan, beta min 30 ya, sudutnya beta min 37 derajat ya. Ditanyakan ya R dan theta misalnya, karena alfa dan beta sudah dipakai, kita untuk resultan posisinya kita sebut saja theta ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita kita pengurian vektor pada sumbu X berarti SX dan nanti QX ya. Nah, kita langsung saja ya, sudah dengan cara menghitungnya sudah kita jelaskan ya. Jadi kalau komponen S itu kosinus ya, komponen X maksudnya ya kosinus karena sudut selalu di acuannya sumbu X ya. Jadi nanti komponen Y pasti sinus ya, itulah acuannya ya. Jadi S cos alfa ya, berarti 4 cos 53. Nah, cos 53 0,6 kali 4 adalah 2,4 satuan ya. Kemudian QX sama dengan Q cos beta ya, nanti 3 kali cos min 37 ya. Nah, cos 3 kali plus positif 0,8 sama dengan 2,4 ya. Nah, maka RX ya, maksudnya resultan komponen vektor pada arah sumbu X berarti SX tambah QX. Jadi 2,4 tambah 2,4 4,8 ya. Kita akan jelaskan sedikit di sini ya. Min kenapa ini sudutnya minus tapi hasilnya positif ya. Karena kita mengenal ya, ini aturannya ya. Di sini semua di kuadran 1 0 sampai 90 derajat semua sinus, kosinus dan tangen positif ya, atau sebut se aja. Kemudian di sini sin, kemudian ta, cos ya. Kuadran 2 itu sin, maksudnya yang positifnya sin. Kuadran 3 ta, maksudnya tangen yang positif. Kuadran 4 cos, jadi kosinus yang positifnya gitu. Jadi berapapun sudutnya pokoknya ada di kuadran ini positif untuk kosinus. Kalau kuadran 1 semua positif ya. Jadi ini
berada di kuadran 4, maka positif 0,8 ya. Nah itu penjelasannya. Kita lanjut ya. Sekarang komponen Y ya. Komponen Y nya yang ini kan SY dan QY ya. Nah SY adalah S sin alfa, karena sudutnya alfa, berarti 4 sin 53 ya, 4 kali 0,8 sama dengan 3,21an ya. QY sama dengan Q sin beta, Q kali sinus min 37 ya. Nah berarti 3 kali min 0,6 sama dengan min 1,8 ya. Nah kita jelaskan sini ya, kenapa min gitu kan, karena SY itu kan ke atas ya, positif, nah sedangkan QY ke bawah, berarti lawannya negatif ya gitu. Nah itu saja ya singkatnya ya. Jadi RY resultan komponen Y nya adalah tentu saja SY tambah QY sama dengan 32 jadi tambah min 1,8 atau langsung saja ya, 32 min 1,8 adalah positif 1,41an ya. Maka resultannya ya, berapa besar resultannya ya, karena ini saling tegak lurus antara RY dan RX ini, maka R nya ya, resultannya R adalah akar dari RX kuadrat ditambah RY kuadrat, berarti akar dari 4,8 kuadrat ditambah 1,4 kuadrat sama dengan akar 25, yaitu 5 satuannya. Ini cepatnya saja ya. Nah cara sematnya adalah kita harus ingat beta ya, alfa plus beta itu 53 plus 37 adalah 90 derajat ya. Jadi kalau 90 derajat pasti kita menggunakan Pitagoras ya. Jadi langsung aja R ini adalah akar S kuadrat ditambah Q kuadrat ya, Pitagoras, seperti akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat berarti akar 25 ya, berarti 5 satuan. Pas betul ya. Nih cara cepat. Kita lanjut ya. Sekarang arahnya ya, arahnya berarti menggunakan tangan ya, karena beta dan alfa sudah dipakai, kita pakai theta aja ya, tangan theta ya. R nya nanti belum, resultannya belum kita ya, misalkan ke sini gitu arahnya ya. Nah nanti arah vektornya gitu ke sana, jadi tangannya berapa gitu ya, sudutnya ya. Tangan theta adalah RY per RX ya, berarti 1,4 bagi 4,8 adalah 0,29 ya. Jadi kita boleh jawab ini aja ya. Jadi tangan theta sama dengan 0,29 itu. Nah tapi kalau ingin tetanya berapa ya, tentu saja menggunakan arkus tangan ya. Ditulisnya tangan pangkat negatif 1 ya, dibacanya arkus tangan. Jadi theta sama dengan arkus tangan RY per X, atau arkus tangan ya hasilnya 0,29 tadi ya ulah ya. Nah setelah dicari misalkan ya di arkus tangan pakai tabel ya, ketemunya adalah 16,26 derajat ya. Ya itu ya. Kemudian kita lanjut dengan soal yang kedua ya. Mohon maaf ya, kita percepat supaya bisa selesai ya. Sebuah bola 3 kg dilempar mendatar dengan gaya 40 Newton di atas tebing setinggi 45 meter di atas tanah ya. Tentukanlah A, gambarkan arah dan besar gaya yang bekerja pada bola selama bergerak di udara. B, kapan bola mencapai tanah. C, berapa jarak menjatuhnya bola dari kaki gedung gitu ya. Ini gedung ya. Jadi nanti bola jatuh di sini ya, berarti jarak mendatar ya. Jarak mendatar X gitu ya nantinya. Kita tulis diketahui ya. Nah maksudnya langsung aja misalkan ini. Pertama disuruh menggambar vektor ya. Jadi setelah dia lepas, dia lempar ya dia ke sini dengan mendatar dengan gaya 40 Newton itu, kemudian akan menerima gaya berat W ya, berarti mg nantinya vertikal. Nah maka kalau jumlahkan ini karena saling tegak lurus bisa dengan Pitagoras ya. Nah itu. Nah secara hitungannya jadi besarnya berapa gitu ya. Nah masih jawaban A ya. Nah jadi akar dari F kuadrat tambah W kuadrat ya, karena saling tegak lurus tadi, berarti akar dari 40 plus 30. Dari mana 30? mg ya, 3 kali 10 ya. Nah jadi akar dari nantinya ini 1600 ya, ini 900. Jadi akar dari
2500